Buat kalian yang sudah berjuang tapi ditinggalkan, yang suka tapi tidak disukai, yang cintanya bertepuk sebelah tangan, jangan pernah menyerah. Di depan Allah pasti akan berikan yang terbaik untuk kalian. Jadi relakan dia. Relakanlah dia pergi, karena dia tak sayang padamu. Relakanlah dia pergi, karena dia bukanlah jodohmu. Relakan dia. Lagu Relakan Dia ini sebuah pesan positif untuk para pendengarnya. Jadi jangan terlalu larut karena kesedihan. Karena kan banyak orang yang galau habis misalkan lagi berjuang nih, kita udah berjuang lama, nikahnya sama yang lain gitu. Terus misalkan saya ataupun siapapun suka sama seseorang ternyata ditolak. Nah itu dia, jadi jangan sampai patah hati lalu dia ngambil ke hal yang negatif, ibaratnya frustasinya ke hal yang negatif lah gitu ya. Jadi Relakan Dia ini sebuah pesan positif supaya kita semakin semangat. Kalau misalkan lagi sedih itu jadi semangat gitu. Jadi jangan terpuruk karena kesedihan seperti itu. Karena kan lagunya seperti ini kan. Hai kamu, jangan sesali yang terjadi, janganlah bersedih. Jadi ibaratnya saya mengingatkan seseorang lah gitu, supaya jangan sedih, supaya kita lebih semangat lagi dalam hidup seperti itu. Pengalaman pribadi pernah saya jadi flashback zaman dulu waktu saya masih ngamen di kereta, masih ngamen di bus gitu, jam-jamnya saya dulu. Itu saya suka sama seseorang, seringnya ditolak. Karena kan namanya saya masih gembel, kucel, saat itu ibaratnya hanya seorang pengamen, ditolak. Dan saat sudah ada seseorang yang mau saat itu pun cuma dijadiin tukang ojek gitu, nganter-nganter dia, ternyata dianya sama yang lain. Nah di situ alhamdulillah saya berprinsip gini, kalau mungkin saya nggak relakan dia yang sudah menyakiti saya, yang sudah menolak saya, mungkin saya tidak akan jadi saya seperti sekarang. Itu inspirasi dari situ, dan juga dari sahabat saya yang sudah 5 tahun itu pacaran, dan itu sahabat dekat saya banget. Jadi gini, malamnya kita kan habis mempersiapkan souvenir, mempersiapkan gedung, terus undangan udah tersebar lah ya. Malamnya saya ngobrol sama dia, yang ngobrol karena kan otomatis namanya orang mau merit kan ada rasa deg-degan atau gimana. Kita ngobrol santai. Nah pas H-7 paginya ternyata status di Facebooknya dia itu galau bang. Lah ini anak kenapa, bukannya tadi malam habis ngobrol kangen sama saya, berarti ngobrol seneng gitu ya. Nah terus saya itu langsung telepon dia. Di samping saya kepo, sebagai sahabat otomatis saya peduli dong, maksudnya kenapa lu bro gitu kan ya. Di telepon puluhan kali nggak dia angkat. Wah udahlah, karena rumah saya dekat sama rumah dia, saya langsung ke rumahnya aja. Pas di rumahnya saya gedor-gedor nggak ada siapa-siapa. Saya masuk aja itu, pintu pun saya dobrak, ternyata bener di dalam itu dia mau bunuh diri. Untung masih saya nggak telat, kalau telat saya nggak tahu. Allah masih nyelamatin dia mungkin melalui saya. Saya tarik tangan dia udah kayak orang mau ribut. Udah nih biarin gue mati. Lu apa-apaan, harus ingat sama Allah, istighfar bro, gue bilang gitu. Ada apa, gue tenangin dia. Pas sudah lemes barulah saya ajak ke rumah saya. Saya pakai motor boncengin di depan tuh, udah dulu depan gue. Nah terus datang ke rumah saya, barulah dia cerita. Ternyata pas tadi malam habis dari rumah saya, di tengah jalan itu dia ngelihat kok kayak calon gua gitu. Karena kan memang 7 hari lagi mau main ke calon gua sama lelaki lain. Dia langsung pinjem motor orang yang lagi di pos ronda di dekat rumah saya, pinjem motor, buntutin si kekasihnya itu, si calon pengantinnya itu. Dan ternyata ada di hotel bareng sama laki lain seperti itu. Dia tungguin sampai pagi, sampai keluar mastiin kalau bener nggak nih. Ternyata bener, disitulah dia down. Makanya sampai dia memilih pikiran pendek lah gitu, mau bunuh diri. Itu makanya saya alhamdulillah masih bisa terselamatkan. Saya bilang gini bro,
Berarti Allah itu nunjukin ke lu kalau dia itu bukan yang terbaik untuk lu. Nunjukinnya sebelum merit. Gimana kalau sudah merit? Pasti itu lebih sakit, gue bilang kayak gitu. Nah dari situ malam itu juga 7:30 kan itu dia udah curhat apa segala macam. 7:30 saya langsung terinspirasi lagu, langsung saya bikin liriknya. Terus langsung saya masuk ke studio karena studio di rumah saya sendiri di Subang, Jawa Barat. Jadi saya kerjakan dan 2 hari lagu itu selesai. Take vokal pun 2:30 pagi saya. Karena moodnya lagi dapet nih, wah hajar aja gitu, seperti itu. Alhamdulillah terciptalah Relakan Dia. Tak berarti untukmu, dimana kau menari di atas tangisanmu. Kau memainkanku saat sudah hatimu sudah cukup sudah, cukup sampai di sini saja. Daripada cintaku